Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Para peserta pelatihan teknis manajemen pendidikan pondok pesantren di wilayah Kementerian Agama Kabupaten Pati yang sekarang berada di Pondok Pesantren Raudhatul Hikmah Mojolamaran, Kecamatan Gabus. Oke, sudah paham apa itu manajemen pendidikan pondok pesantren? Sudah atau belum? Mari kita bahas apa itu manajemen pendidikan pesantren. Yang pertama, manajemen berasal dari kata bahasa Inggris yaitu manajemen. Podo ucapannya manajemen, cuma kalau ditulis manajemen, kalau di Inggris kan manajemen, kalau di Indonesia kan manajemen. G sama J. Artinya yang dikembangkan dari kata to manage, yang artinya mengatur atau mengelola. Berarti manajemen pendidikan pondok pesantren artinya mengelola pendidikan pondok pesantren. Pondok pesantren tempat untuk mencari ilmu agama. Itu adalah pengertian bahasa kunonya. Kalau untuk sekarang, pondok pesantren adalah tempat untuk mencari ilmu agar santri itu dapat berada kepesantrenan. Apa itu jiwa kepesantrenan? Sikap tawadhu, sikap disiplin, rajin. Itu dari pesantren. Contohnya gimana? Kalian bangun tidur jam sebelum subuh, jam 3 atau setengah 4, langsung antri mandi. Nah, itu namanya sudah disiplin. Nek ora antri, nek ujuk-ujuk mandi ya mesti diseneni kancane, kulisek. Itu jiwa-jiwa kepesantrenan. Selain itu tawadhu. Nek ana orang yang lebih tua atau gurunya atau kiainya, ya dihormati. Dengan cara apa? Saling, terus menyapa, ya. Terus apa lagi? Nah, kalau ada kiai, ustadz ataupun orang lebih tua, kalau berjalan harus nunduk, pamit. Kalau bahasa Jawa nih, pamit sewu, nyut sewu. Gitu. Kalau di pondok-pondok dulu, nah kalau jalan, kalau ada Pak Yainya, Bu Yai, sama ustadzah, jalannya pakai dengkul, tidak berdiri, ngesok. Aku nengok, set. Mana wes, aduh, jauh dari gurunya, ustadznya, bunyainya, baru jalan pakai kaki biasa. Saya juga pernah mengalaminya, mulai kulit jadi kayak kapalan. Nah, ya apa ya? Saya tahu pengalaman mondok. Nek urung tahu pengalaman, makanya ya ora jaman ngesok. Nyak. Nah, itu jadi. Terus pendidikan pondok pesantren. Kalau zaman dulu hanya mengkaji tentang akan juga belajar bahasa multi language. Ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Turki, biasanya seperti itu.
seperti di pondok pesantren Gontor. Itu kalian wajib pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau kalian tidak menggunakan bahasa-bahasa tertentu pada waktu dan hari yang sudah ditentukan, akan terkena yang namanya takzir. Ada yang namanya mata-mata, bahasa Arabnya jasus. Ada jasus. Ujung-ujung nanti dipanggil si A, si B, si C. Pada hari ini, jam ini tidak menggunakan bahasa yang sudah ditentukan. Nah, itu sudah termasuk sistem manajemen pendidikan pesantren. Pesantren dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, pesantren tipe salaf. Kedua, ada pesantren modern. Yang ketiga, ada pesantren campuran. Pesantren salaf itu pesantren yang hanya menerapkan pendidikannya kitab-kitab salaf, kitab kuning khusus, kitab itu saja. Terus tidak tersistem dengan baik. Bagaimana bisa dikatakan tidak tersistem dengan baik? Karena tidak ada sistem ujian. Tidak ada sistem ujian, terus tidak punya modul pembelajaran, tidak punya target-target yang ditentukan. Itu termasuk kategori pesantren salaf. Terus tipe yang kedua, naik 1 tingkat menjadi pesantren modern. Pesantren modern memadukan sistem pesantren dengan sistem sekolah. Sekolah ada ujian, ada bukunya, ada modulnya. Terus diterapkan dalam pesantren. Ada kitab salaf, terus diuji, ada modulnya, ada hasil akhirnya, ada pengayaannya. Nah, itu seperti itu. Terus ditambah pelajarannya tidak hanya tentang kitab-kitab saja. Bisa pelajaran itu direlevansikan dengan keadaan zaman. Diajari bahasa Arab, bahasa Inggris, tentang percakapan, bukan hanya sekedar maknai gandul. Yang ketiga, sistem pesantren campuran, gabungan dari pesantren salaf dengan pesantren modern. Ini beda tipis perbedaannya dari pesantren modern dan pesantren gabungan atau campuran. Sejarah pesantren di Indonesia. Kata pesantren berasal dari kata santri yang diberi awalan pe dan akhiran an, pesantren, yang menunjuk arti kata tempat. Santri terdiri dari 2 suku kata, sen, manusia baik artinya, dan tra itu suka menolong. Berarti di pesantren itu suka tolong menolong. Berarti kalau suka tolong menolong, lulusannya harus menjadi orang yang baik. Kalian di pondok pesantren itu harus saling tolong menolong. Tidak boleh saling bermusuhan satu sama lain. Hidup tinggal di satu tempat, barang wis kenal wis ngerti kabeh. Nek turu ngorok muter ngiler nyadui wong sapa iku ana sing ngapa sisan aduh jen kalem-kalem jenenge sawah-sawah pondok. Nek wis betah nang pondok ya mau balik nang omah. Dulu seperti itu, gak enak oma, soalnya pekerjaan banyak, nyapu, ngepel, cuci piring, ngilangi sisa, ngubah-ubah, ngilangi masak, enak bodok di jadwal, resek-resek seminggu pisan, masak paling ya mau ikutok sekali, enggak 3 kali, pisah-pisah ya piringnya dewe. Kalau di rumah kan piringnya kabeh, ini bapak ya, ini masih mbak ini bisa kabeh.
baik ini baik. Nah, bodoh kan nyapu seminggu bisa, nek sadarnya akeh nyapu kiwi-kiwi tester. Ora resik rusak kabeh. Nah, perkembangan pondok pesantren. Kalau dulu pondok pesantren itu hanya menyebarkan ilmu agama Islam. Kalau sekarang pondok pesantren itu sudah menjadi tren. Tren itu apa? Tren paling top. Tidak hanya di pedesaan tapi juga di perkotaan. Kalau zaman dulu pondok pesantren itu hanya ada di desa-desa. Kalau sekarang sudah ada di perkotaan. Anaknya artis saya di pondok no, anaknya pejabat di pondok no. Beda pondok pesantren zaman dulu sama sekarang. Kalau di air timbel, tidak air keran, jadinya makanya wondu dipisahkan tengah. Kene kamar mandi putra, kamar mandi putri. Gue nek surat-suratan yang lewat bolongan cilik ngono kuwi. Lagi apa? Lagi mandi. Lagi apa? Habis BAB. Gue sekolah jam piro? Aku tak pengen sego goreng. Karena pondok putri kan nggak boleh keluar, tidak boleh keluar sama sekali. Kalau pondok putra boleh keluar dibatasi jam. Nanti dulu kalau pondok putri lantai 1 aula, lantai 2 baru kamarnya. Kalau pondok putra lantai 1 harus masuk kamar. Jadi nek santri putra mengirim jajan kepada santri putri eceng-eceng calon pacar belum pacar tenangan. Kok rapi ya, kayak diukel ngisor, terus kreseke ditarik rapi ya, ditarik kayak dibimbing. Set. Saya laporan ke Tambone. Mbak Yani, santri putra kok lagi adegan ayat-ayat cinta. Bang ayat cinta kan adegan nih, nganggo Fahri karo sapa itu jenenge. Lali aku, ngono. Kerek kok sego goreng, kok bakso. Mbak sempolan beli. Ya pas sekolah berbeda. Kalau saya sekolahnya itu harus pakai sepeda jauh dari sini sampai ke Gunung Bus. Itu pondok Mu'alif. Sekolahnya Nangman 2, terus Mu'alimat di SMK. Nek santri putra itu rata-rata Nangman 2. Kok biasanya ya, nek sekolah gak tahu ketemu beda kelas soalnya kelasnya berbeda. Sekolah kan bodi ya, jadi susah untuk bertemu, jarang jam kosong, selalu ada jam pelajaran. Nah, pondok aku, nek pas ngaji gak seneki, nggak ngaji nek kan nang aula santri putri, santri putri mesti jadi masuk, kemudian ustadz rawuh. Lagi bersalam, engkau santri putra, engkau siji, langsung saya tarik dia. Ganti baju. Ganti tulisan kok namanya kok jenenge. Kertas, terus aku gak tahu aku. Yang kertas, terus disumpah nang meja kayak biasanya aku sing ngono ku sencah sekolah tapi wongnya cewek kabeh. Jadi saat sekolah wong kabeh lho. Nah, cah Mu'alimat. Cah kan wis tau sehari-hari wis biasa wis ra gumun. Nek sing pondok khusus putri, sekolah khusus putri kan gak tau cah lanang, ngrono cah lanang langsung. Nah, ini orang. Bareng di sore tuku es jajan loh. Anak santri putra liwat. Sampai kemasuk itu mana? Nah itu adalah masa-masa di pondok. Ini udah nawari pacaran langsung. Dikeluarkan. Bukan dikeluarkan.
dimandiin di depan dalam. Jangan dong, jangan dong. Selang kebiru siraman. Ya orang yang pakai baju tuh yang masa utuh. Kalau dulu pondok pesantren itu belum dilindungi oleh undang-undang. Kalau sekarang sudah diundang-undangkan. Ada PMA nomor 3 tahun 1979. Itu tadi jadi belum disebut dengan pondok pesantren. Juga harus memiliki izin operasional pondok, sehingga kalau ada terjadi sesuatu bisa dipertanggungjawabkan, tidak lepas tangan. Jujur orang seperti kasus-kasus kalau sing kiai menghamili santrinya yaudah itu terus saya pesantrennya yo mati, sudah tidak dipercaya bagi masyarakat lagi. Padahal tujuannya dipondokkan itu kan agar santri tersebut itu memiliki akhlakul karimah yang pertama, yang kedua paham tentang ilmu-ilmu agama, yang ketiga dapat berperan nantinya dalam masyarakat. Bisa ngaji, bisa tahlil, mau juga tahlilan, juga mimpin tahlil, kan macam yasin. Nek orang tahu mondok juga dikor, biasanya sih dikor ya. Saya mungkin pondok pesantren, saya pernah mondok. Enggak kayak yang lulusan SMA, lulusan SMP, lulusan S1, biasanya ini tetap yang dipakai lulusan pondok pesantren. Kemudian ciri khas pondok pesantren yaitu memiliki kultur yang khas. Contohnya sang kiai atau pendiri sekaligus pemilik pondok pesantren membacakan kitab kuning, sementara para santri mendengar dan memberi catatan pada kitab yang sedang dibaca. Selain itu, para santri juga ditugaskan membaca kitab, sementara kiai yang sudah mampu menyimak sambil mengoreksi dan mengevaluasi bacaan para santri. Ya, jadi aja. Manajemen pesantren di era globalisasi. Kalau ada NU untuk menghafal Al-Quran, tahfidz Al-Quran. Kemudian ada pondok pesantren yang itu membina preman-preman supaya bisa mengaji. Ada pondok pesantren Bekam, itu pondok pesantren khusus membuat obat-obat herbal atau obat untuk menyembuhkan penyakit. Nah, itu ada khusus seperti itu. Ada juga pondok pesantren yang juga punya santri, juga punya pabrik HP. Jadi santrinya itu dibina agar bisa membuat HP. Itu ada di Jawa Timur ada. Terus ada juga pondok pesantren itu punya usaha perkapalan. Jadi santri-santrinya itu diajarkan untuk bagaimana cara membuat kapal, berlayar. Itu ada, sudah ada. Kalau di Jawa Tengah belum ada, yang ada itu di Jogja sama di Jawa Timur. Itu sudah pesantren itu tipe-tipe yang semacam itu. Kalau di Jawa Tengah rata-rata ya kayaknya niki ngaji, terus maca kitab, orang yang hafalan, pondok Quran atau pondok kitab. Belum ada pondok yang khusus untuk memiliki skill tertentu untuk santrinya. Seumpamanya gawe produk sabun. Nah, nyambu itu kan tapi bukan santrinya ya sih, tapi biasanya itu gawe produk kaki, buya, terus Quran apa sih digowo-gowo Quran Al-Qudus. Nah, terjemah itu cetakan dari Nurul Quran, tapi itu bukan santrinya. Jadi belum
terjun langsung. Nah, terjun langsung tuh ya kayak itu tadi, dia bisa keluar dari pesantren, mungkin di rumah dia bisa mendirikan usaha tersebut. Kalau mau di sini seperti itu, baik kalian gak sanggup. Jadi kesal sebagainya harus mengaji semuanya. Jadi pondok pesantrennya di sini menyesuaikan dengan tradisi di daerah tersebut. Makanya santri di sekolah, jadi menyesuaikan ikut sekolah. Setelah sekolah baru di pondok, setelah itu baru pesantren lagi. Ada juga pesantren tertentu, pesantren Ramadan, berarti pesantrennya ada ketika Ramadan saja. Seperti kalian waktu SD, nek Ramadan isi buku sejenisnya buku KBR, kegiatan bulan Ramadan, masjid, model tanda tangan, terawih juga tanda tangan, sholat juga tanda tangan, kono kultum, terus sama khutbah Jumat, ono khutbah di sholat Idul Fitri, itu namanya pesantren Ramadan. Iya, belum masalah apa nih, lamaran itu. Kemudian ada hiwar. Hiwar itu diskusi, muhadharah. Di sini belum ada, mungkin suatu saat nanti nek ada santri baru, kalian kan sudah menjadi kakak-kakak, kakak dan mbak-mbak, nanti bisa diadakan muhadharah, hiwar, itu nanti ada seperti itu. Kemudian ada bahsul masail. Nah, kalau ini belum bisa mengadakan bahsul masail, harus ada apa ya, sing ahli-ahli. Nah, ini kan santri ini bisa hanya kabeh burung mendalami kitab-kitab yang susah untuk bahsul masail. Kemudian ada Fathul Kutub, yaitu latihan membaca kitab. Makanya masih kitab, terus sudah ada maknanya baru dibaca, belum bisa membaca kitab sing gundul, bertahap demi bertahap. Sing sekolah jurusannya apa? Program kitab itu juga belum tentu bisa membaca kitab gundul. Nek orang percaya, engkau jajal alur teks. Macam ni kan dulu, apa artinya? Wah, dua, belum bisa. Belum esok pas kalau bisa. Nah, itu tadi adalah sekilas tentang pelatihan teknis manajemen pendidikan pesantren. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Oke, sebelum kita tutup, kita mau refreshing dulu ya. Saya bilang pagi berarti tokonya satu. Pagi, siang tokok dua kali. Siang. Nah, dulu kabeh kok tangannya ben ketara. Sore berapa kali berarti? Sore, malam 4 kali. Ayo, malam. Oh iya, harus kelihatan sih. Oke, lanjut ya. Kita mulai caranya. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, pagi, ya, pagi, siang, sore, mudah tapi malah siji tok, malam. Suatu kali. Ya kan dibalik. Berarti saya bilang satu, berarti jawabannya pagi. Satu. Pagi.
Gak usah tepuk. 1, pagi. 2, siang. 3, sore. 4, malam. Oke, kita tes. Pagi. Tepuk langsung di 1. Pagi. 1 saja. Ya, sekarang pakai 1 ya, jangan pakai tepuk ya. Pagi. 1, siang. 2, sore. 3, 4, malam. Ya, oke. 3, sore. 2, siang. 4, malam. 1, pagi. Oke, kita fokus. Pakai tepuk sekarang. Sore.